kitab Kaifanah Talib yang insya Allah sudah dibagikan kepada peserta. Adapun mempersiapkan catatannya seperti itu. Dan yang ketiga, dipersilahkan bagi ikhwan untuk menyalakan kamera agar nanti juga kita bisa lebih interaktif seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan. Selanjutnya insya Allah akan kami serahkan kepada Ustadz Denis Arifandi Fakisati. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Irfan yang sudah membuka acara ini. Pada ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pertemuan kita yang kedua dari mengkaji kitab Kaifa Nakhtalif, ya, yang ditulis oleh Syekh Salman Al-Audah, ya. Terakhir kita kemarin sampai kepada halaman 16, ya. Makna kedua dari umat, ya. Sekarang kita akan lanjutkan makna yang ketiga, keempat, dan kelima. Karena sebagaimana di awal dijelaskan juga sama Syekh Salman Al-Audah, bahwasanya makna umat itu, ya, beliau himpun itu, yang paling penting maknanya ada 5 makna. Sekarang mari kita lihat halaman 16 dari kitab ini, ya, dari PDF yang sudah di-share juga kepada kita semua, ya. Ya, as-salis, ya, ketiga, artinya makna ketiga dari umat itu al-madhhab wat tariqah, ya, madhhab dan tariqah. Kita kenal madhhab, ya, sebuah pendapat, ya, sebuah pendapat, madhhaba ilaihi, kan gitu. Madhhaba ilaihi itu kan pendapat, ya. Madhhab itu tempat perginya atau tempat berpendapat. Tariqah juga, tariqah itu kan sebuah kumpulan pendapat pandangan, ya. Ketika kita misalnya tarikat Naqsabandiyah, ya, tarikat itu dari situ. Tarikat apa lagi? Sattariyah, ya, kan gitu. Syadzili, ya, Syadziliyah itu kan tarikat, ya, sebuah pandangan dari dalam jalan menuju Allah Ta'ala dalam pandangan mereka. Mazhab, ya, juga sama, mazhab fikih atau dalam mazhab yang lainnya. Jadi makna umat yang ketiga itu adalah al-mazhab wat tariqah. Mazhab atau tariqah, jalan, metode yang ditempuh. Sawa'un kanat haqqan au batilan, ya. Jadi ketika berbicara ummah dalam makna mazhab atau tariqah, itu tidak memilih-milih, dia bisa jadi hak atau batil, ya. Bisa jadi benar, bisa jadi salah, gitu, ya. Tapi secara makna, ummah itu salah satu maknanya adalah tariqah atau mazhab, ya, atau mazhab. Kama fi qaulihi ta'ala, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita dapati dalam surat Az-Zukhruf ayat 22, ya. Bal
akan tetapi qalu, mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati ya aba'ana, bapak-bapak kami, ya nenek moyang kami, ala ummah, di atas umat. Nah, umat, apakah maksudnya di atas umat ini kumpulan orang? Tidak, tapi maknanya adalah alal mazhab wa tariqah, di atas sebuah pandangan, di atas sebuah tarikat atau metode yang sudah mereka jalankan selama ini. Ya, misalnya kita berasal dari sebuah daerah, misalnya kebiasaan orang di situ apa misalnya? Kebiasaan kalau ada acara apa, misalnya ada acara mau bangun rumah misalnya. Kebiasaan-kebiasaan syirik ya. Misalnya bangun rumah harus beli ayam dulu, ayamnya diputerin ke rumah itu, didarahin. Nah, itu namanya mazhab gitu. Inna wajadna ala aba'ana ala ummah, di atas umat. Itu jelas kesyirikan. Kan hak atau batil itu sama saja hukumnya. Hak atau batil dia tetap dianggap sebagai sebuah mazhab. Haqqan atau batilan. Nah, ketika kita mendapati seperti itu, kita mengatakan kepada orang yang membawa sesuatu yang baru, kami mendapati nenek moyang kami ala ummah. Ya, ala ummah itu maksudnya adalah alal mazhab wa tariqah. Ini kata-kata orang ya, yang jelas kafir ya ketika itu. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami di atas ummah, ala ummah. Maksudnya adalah alal mazhab wa tariqah. Di atas semua pemikiran, di atas sebuah tarikat. Itu Az-Zuhruf ayat 22. Sekarang kita lihat juga wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zuhruf juga ayat 23 ya. Wa kadzalika, ya, dan begitulah, ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus, ya, min qablika, sebelum engkau, fi qaryatin, ya, di sebuah desa, min nadhirin, dari pemberi peringatan, ya, para nabi maksudnya di sini, pemberi peringatan lainnya, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang mutrafuha, orang-orang yang sejahteranya, orang-orang kayanya mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami ala ummah, di atas umat. Itu maksudnya di sini adalah di atas sebuah mazhab, di atas sebuah tariqat, di atas sebuah kebiasaan sebelumnya. Seperti ketika Rasulullah datang, orang-orang Quraisy sudah terbiasa misalnya tawaf di Ka'bah nggak pakai baju misalnya, sudah terbiasa menyembelih untuk berhala-berhala. Itu kan mazhab dan tariqahnya orang-orang jahiliyah ketika itu. Ya. Gitu. Jadi poin lainnya kita dapati di sini apa? Ya, ketika Rasul diutus ke sebuah kaum, ke sebuah umat, yang menjadi pelopor untuk penghadang dakwah itu adalah mutrafuha. Mutrafuha itu artinya adalah orang-orang yang sejahtera di antara mereka. Orang-orang kayanya gitu ya. Kalau yang biasa ngikut Rasulullah itu rata-rata kan dari kalangan bawah biasanya, fakir dan miskin. Tapi mutrafuha itu susah gitu. Jarang yang bisa mutrafuha itu langsung menerima dakwah dengan mudah. Pasti ada dilalui tahap-tahap dulu mereka untuk menerima sebuah dakwah gitu ya. Di sini juga begitu. Wa qala mutrafuha, dan orang-orang yang sejahtera, orang-orang kelas menengah, ya, menengah ke atas lah. Ya, wa qala mutrafuha, orang-orang yang kaya mengatakan, sejahtera, inna wajadna aba'ana ala ummah, kami sudah mendapati nenek moyang kami kayak gini, ya ngapain kamu mau rubah, kayak gitu maknanya ya. Jadi ummah di sini artinya adalah al-mazhab wat tariqah. Kita lihat, yakni maksudnya adalah ala tariqatin wa manhajin, ya, di atas tariqat, di atas manhaj, sebuah manhaj. Wa in kana munharifan wa dhallan, walaupun ya tariqat itu adalah munharifan. Munharifan itu artinya adalah menyimpang, ya. Wa dhallan itu artinya adalah tersesat. Nah. Jadi tetap aja walaupun dia menyimpang atau sesat, maka dia tetap disebut sebagai sebuah manhaj atau tariqah. Jadi tariqah itu bisa jadi dia hak, bisa jadi dia batil. Mazhab ketika disebut makna umat di sini, makna ketiga adalah mazhab atau tariqah. Mazhab atau tariqah. Ya.
Walakinnahum iltazamuhu. Sudah jelas sesat, sudah jelas munharif tadi, ya. Tapi mereka iltazamuhu, mereka melaziminya, mereka melakukannya terus-menerus dan memegangnya dengan kuat gitu. Seperti orang-orang jahiliyah ketika Rasulullah datang, orang-orang musyrikin Quraisy kan nggak mau nerima dulu. Ya ini kebiasaan nenek moyang kami, ngapain kamu ngatur-ngatur kan gitu. Nah, mereka iltazamuhu, mereka megangnya dengan kuat gitu. Li'annahum, karena mereka apa? Karena mereka wajadu alaihil aba wal ajdad. Karena mereka mendapati begitulah nenek moyang mereka, begitulah kakek nenek mereka. Jadi makna ketiga ya, ini tiga ya, dari umat adalah al-madhab wa tariqah. Madhab atau tariqah yang ditempuh oleh mereka. Sawaun kanat haqqan atau batilan. Baik benar maupun batil. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat kita lihat ya. Yang keempat adalah al-jama'atu minan nasi awil ta'ifah, ya. Jamaah dari orang-orang, kumpulan orang-orang awil ta'ifah atau sekelompok orang. Ya. Walau kanat qalilah, walaupun sedikit. Ya sama misalnya kita dapati berkumpul orang 3 orang, ya, membuat misalnya sebuah pengajian. Nah, dia menjadi umat itu. Ya, kayak sini misalnya berapa orang kita di sini, nah ini udah menjadi umat di sini. Ya, umat ya. 3 orang umat misalnya, umat sorjan misalnya, umat sorjan. Umat apa lagi ngaji bareng, umat ngaji bareng. Umat apa gitu. Umat ya, berkumpul di Zoom jadi umat Zoom. Umat pengajian malam Sabtu malam Minggu ya, jadi umat. Itu makna keempatnya. Jadi kumpulan sekian orang, dia walaupun sedikit, dia sudah menjadi umat dalam artian keempat ini. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Qasas ayat 23 ya. Kama fi qaulihi ta'ala, walamma warada ma'a Madyana, ketika beliau sampai Nabi Musa ya di air Madyan, ini sumur Madyan, wajada alaihi ummah, beliau mendapati umat di situ. Umat itu maksudnya sekelompok orang yang lagi ngambil air. Nah, bukan umat yang banyak orangnya, tapi umat adalah sekelompok orang yang sedang mengambil air. Ummatan minan nasi yasqun, sekelompok orang yang sudah mengambil air. Ai jamaah, sekelompok orang gitu. Kayaknya ada pernah dengar Ustadz yang nyampein kayak apa umat gitu, umat apa gitu, umat PDIP, umat PAN, umat PKS, umat Golkar, itu umat semua bagi kalau dalam artian keempat ini gitu ya, kumpulan sedikit orang gitu ya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 38 ya. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Setiap masuk umat di sini sekelompok orang. Bukan umat satu umat melaknat ukhtaha, itu bukan. Sekelompok orang ya. Surat Al-A'raf ayat 38. Ya. Ini kalau nggak salah berbicara tentang Maryam ya, ibunya Nabi Isa alaihi wassalam. Wal ghalib, biasanya, nah, kalau berbicara biasanya, annal ummata, bahwasanya umat itu adalah jama'atun kasiratun, jamaah kumpulan orang yang banyak ya. Wa yu'abbar amma dunaha bil jamaah ya. Sedangkan kalau kurang banyak biasanya disebut jamaah saja. Jadi kalau banyak itu biasanya umat gitu ya. Kalau kurang biasanya itu disebut dengan jamaah atau ta'ifah atau kelompok atau fi'ah ya. Sekelompok juga artinya dan sejenisnya. Tapi dalam artian yang ketiga ini, umat itu adalah bermakna jamaah atau ta'ifah, sekumpulan orang saja. Walaupun sedikit ya, 3 orang itu sudah bisa disebut umat dalam artian ketiga ini ya. Kalau berdasarkan dalil pemaknaan dari ayat surat Al-Qasas 23 dan Al-A'raf ayat 38. Kemudian makna terakhir dari umat ini adalah al-qaum al-mujtami'una 'ala ad-dinil wahid. Al-qaumul mujtami'una 'ala ad-dinil wahid. Kaum yang berkumpul ya
bersatu ala dinil wahid, di atas satu agama. Nah, ini yang biasanya kita pahami maknanya begini. Umat Islam, umat Nasrani, umat Yahudi, ya, karena dia berkumpul atas satu agama. Nah, ini makna terakhir yang sering kita pahami di situ. Ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu juga pemaknaan yang sering kali digunakan. Tapi yang paling banyak aglabnya adalah makna terakhir ini yang kita pahami, ya, kita sering dengarkan. Waqad warada hadza fi ayatin katsirah. Ya, ini bukan satu dua ayat saja yang menjelaskan makna yang kelima ini dan makna terakhir ini, dan inilah makna yang umumnya kita pahami, tapi banyak ayat yang menjelaskan, ya. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kanan nasu ummatan wahida. Ya. Orang-orang manusia itu adalah satu umat, ya. Maksudnya satu umat, ya, satu agama asalnya. Mari kita lihat penjelasan di bawahnya itu. Ya. Walaupun nanti ada penafsiran lainnya nantinya. Waqad shahha, ya, telah sahih periwayatan dari benar periwayatan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa wairihi, dan selainnya, ya, dari selain Ibnu Abbas. Ada riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya, annan nasa, bahwasanya seluruh manusia. Riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya, bahwasanya seluruh manusia kanu ummatan wahidah, dahulu mereka itu adalah satu umat, ya. Mereka dahulu adalah satu umat. Riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya. Alal huda, satu umat tegak di atas hidayah Islam. Nah, bertauhid tentu maksudnya. Dahulu, nah, umat ini, riwayat Ibnu Abbas dan selainnya, umat ini, manusia ini tegak di atas, umat yang satu di atas hidayah Islam, bertauhid tentu maksud di sini Islam itu, ya. Wa kana ba'da Adam alaihi salam, setelah Nabi Adam alaihi salam, ya, asyaratu kurun min zurriyatihi, 10 kurun, 10 abad dari generasinya Nabi Adam alaihi salam, kulluhum kanu alal imani wat tauhid, 10 kurun dari keturunan Nabi Adam alaihi salam, ya, itu semuanya alat tauhid, alal imani wat tauhid, tegak di atas iman dan di atas tauhid, ya. Ini riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya, bahwasanya dahulu 10 kurun, 10 generasi, 10 kurun, ya, 10 abad itu dari Nabi Adam alaihissalam, itu generasinya manusia ini tegak di atas iman dan tauhid, tegak di atas satu agama tauhid tentunya. Hatta ja'at syayatinu, sampai datanglah setan-setan, asyayatinu, fajtalathum an dinihim, kemudian mengeluarkan mereka dari agama mereka. Ya, kalau berdasarkan riwayat ini artinya 10 kurun kita ini sebenarnya manusia ini generasi manusia keturunan Nabi Adam di atas hidayah tauhid semuanya, Islam. Kemudian setelah itu datanglah setan mengeluarkan mereka satu-satu dari hidayah Islam itu sendiri, ya. Faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Setelah itu barulah Allah utus, setelah mereka dikeluarkan oleh setan satu-satu dari agama yang tadinya 10 kurun tegak di atas tauhid. Nah, diutuslah para rasul dan para nabi sebagai pemberi mubasyirin, kabar gembira, wa munzirin, pemberi peringatan. Ya, ini riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya. Jadi kalau riwayat Ibnu Abbas itu 10 kurun, kita generasi Nabi Adam 10 kurun setelah beliau itu, 10 abad setelah beliau, semuanya atas satu agama. Agamanya apa? Agama tauhid semuanya, alal imani wat tauhid. Kemudian 10 kurun datanglah asyayatin mengeluarkan mereka dari agama mereka. Setelah itu barulah diutus nabi dan rasul sebagai mubasyirina wa munzirin, kalau kita memegang riwayat ini. Tapi ada cacatan dari nanti Syekh Salman Al-Audah. Kita lihat berikutnya itu. Ya, wa hadza yahtaj ila ta'ammul. Ini membutuhkan sedikit renungan. Ini membutuhkan renungan kata beliau. Perlu sedikit difikirkan, gitu ya. Kenapa? Faqad kana fi auladi Adam al-mubasyirina, sebab dari anak-anak Nabi Adam langsung, keturunan langsung, kita kan juga keturunan Nabi Adam, ya. Kita kan semua ketemu di garis Nabi Adam, gitu ya. Lah ini maksudnya yang langsung, gitu ya. Yang langsung ini, ya. Man talabbasa bil maksiyah, ada juga yang bermaksiat. Ya. Kalau seandainya
semuanya di atas tauhid semua, seharusnya nggak ada yang bermaksiat, tapi nyatanya kan ada maksiat ya. Seperti kisah Qabil dan Habil ya. Ya. Man talabbasa bil maksiyah, yang bermaksiat ya. Kama fi qissati ibni Adam, sebagaimana kisahnya anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Kalau seandainya tidak ada 10 kurun, 10 kurunnya kalau seandainya 10 kurun tadi semuanya tegak di atas tauhid dan iman, seharusnya nggak terjadi. Ya. Jadi gimana gitu? Wal ibtila' kana ma'a nuzuli Adam wa Hawa alaihi wassalam ilal jannah, ya. Musibah itu ya sebenarnya sudah ada semenjak turunnya Nabi Adam dan Hawa ke dunia, diturunkan dari surga ke dunia. Ini minal jannah ini seharusnya ya. Dari surga seharusnya itu sudah menjadi ujian sebenarnya. Ketika diturunkan dari surga itu sudah ujian bagi anak manusia sebenarnya. Karena sudah bermaksiat ketika itu. Walaupun tobat setelahnya Nabiullahi alaihi salam. Kama fi siyaqil Quran. Warubama, ini penjelasan dari Syekh Saman Al-Laudah, barangkali yuhmalul makna, bahwasanya maknanya ini ya, yuhmalul makna alal aglabiyatil al-katsira, alal aglabiyatil katsira. Maksudnya adalah mayoritas ketika itu, selama 10 kurun itu ya, itu mereka semuanya rata-rata mayoritasnya tegak di atas iman dan tauhid, walaupun ada satu-satu yang bermaksiat seperti halnya kisah Qabil dan Habil. Jadi aglabiyahnya mereka tegak di atas iman dan tauhid selama 10 kurun dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelahnya diutus Nabi dan Rasul sebagai mubasyirin dan munzirin. Walaupun ada satu-satu dalam masa 10 kurun itu yang bermaksiat. Gitu penjelasan beliau. Jadi yuhmalul maknanya ini ya, agar masuk akal maknanya ini ya, sesuai juga dengan waqi'nya yang realita yang lainnya. Karena ada maksiat juga di situ. Seperti kisah Qabil dan Habil itu kan sebuah maksiat sebenarnya. Maka maknanya dibawa ke dalam artian aglabiyah. Mayoritasnya semuanya tegak di atas tauhid dan iman selama 10 kurun dari Nabi Adam alaihi salam. Begitu. Itu memaknai dari kata-kata Ibni Abbas dan selainnya. Jadi itu 5 makna dari umat ya. 3 kita bahas itu tadi ya. Yang ketiga tadi maknanya adalah al-mazhab wat tariqah, yang keempat al-jamaah minan nasi atau taifah, sekelompok manusia, yang terakhir adalah ad-dinul wahid, satu agama. Nah, kemudian kita masuk ke pokok berikutnya ini ya. Kita keluar dari makna umat itu sendiri ya. Sekarang kita masuk halaman 18 lagi, kita lanjutkan yang tadi itu ummatu haqqin. Umat yang hak, yang sebenar-benarnya umat itu apa? Ya, gitu. Ummatu haqqin. Umat yang sebenar-benarnya itu apa? Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Ya. Ali Imran ayat 110. Ini kemarin ditanyakan. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Ya. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan, dilahirkan linnasi, untuk orang banyak. Nah. Wal maksudnya adalah annahum kanu ummata khairin lil basyariyah. Maksudnya adalah mereka adalah dahulu umat yang terbaik bagi basyariyah, bagi manusia. Nah, nanti kita bahas itu juga nanti kenapa pakainya kuntum dahulu, bukan antum. Kalau antum kan berlaku sekarang dan akan datang. Tapi di situ dikatakan kuntum. Nanti itu dibahas itu. Kata Umar. Nanti di paragraf berikutnya. Kita baca ini dulu. Ya. Jadi kita ini, umat Islam ini umat yang dikeluarkan sebagai umat terbaik bagi al-basyariyah, bagi seluruh umat manusia. Lam yukhraju liya'ishu lidzawatihim. Mereka tidak dilahirkan untuk hidup bagi diri mereka sendiri. Ya. Ukhrijat linnasi. Mereka dilahirkan bagi umat manusia, bukan dilahirkan bagi diri mereka sendiri. Ini konsep lagi nih, konsep atau an-nafa', memberi manfaat kepada orang lain. Makanya hadis itu khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian itu yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Karena pada dasarnya kita sebagai umat Islam
itu dilahirkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tuh. Lam yukhraju li'aishu li zawatihim. Kita tidak dilahirkan untuk hidup menjalani kepentingan diri kita sendiri. Wa humumihim, dan cita-cita kita sendiri. Wah, ini al-khassah fahas, untuk kita tok gitu ya. Jadi kita umat Islam ini sejak awal itu tidak dilahirkan untuk diri kita sendiri saja. Kan ukhrijat linnas. Bukan kuntum khair ummatin ukhrijat li anfusikum, enggak gitu. Kalian dilahirkan untuk diri kalian sendiri, tidak. Ukhrijat linnas, dilahirkan untuk umat manusia. Makanya Islam itu rahmatan lil alamin, umat Islam ya rahmatan lil alamin. Makanya kita, kata beliau, lam yukhraju liya'ishu lidzawatihim. Kita enggak dilahirkan untuk diri kita sendiri, lidzawatihim, kemanfaatan kita saja. Humumihim, cita-cita kita saja. Memikirkan diri sendiri. Itu enggak ada dalam konsep umat Islam itu enggak gitu. Konsep umat Islam adalah konsep an-nafa. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak memberi manfaat, maka itu sebenarnya ummatu haqqin. Nah, bukan untuk diri sendiri. Kita akan sibuk, kadang-kadang kita sibuk dengan cita-cita kita, melupakan cita-cita yang lainnya. Kita untuk hidup untuk rahmatan lil alamin. Ya. Makanya dalam kisah lainnya kita lihat ya, ketika misalnya nanti ada pembahasan hadis mengenai hal ini ya. Ketika Nabi Ibrahim, ketika malaikat akan menghukum kaum Lut, beliau kan singgah dulu di Nabi Ibrahim. Ya, singgah dulu Nabi Ibrahim, memberitahu bahwasanya Sarah akan melahirkan anak Ishak. Tapi itu sebenarnya kabar gembira, lama ditunggu sama Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah itu. Tapi yang lebih menarik perhatian beliau itu apa? Menarik perhatian beliau adalah ketika malaikat mengkhabarkan bahwasanya mereka datang untuk menghancurkan kaum Lut. Maka di situ dikatakan fayujadiluhum. Maka Nabi Ibrahim ini berjidal, mendebat malaikat. Kenapa mereka dihancurkan? Kok nggak diberi kesempatan dulu? Gitu ya. Maka siapa ya penafsir itu yang mengatakan ini menunjukkan bahwanya seorang muslih, seorang dai itu seharusnya orientasinya bukan pada dirinya sendiri, ke umatnya. Lihat Nabi Ibrahim itu. Kenapa sampai beliau mendebat Nabi malaikat? Padahal di sisi lain beliau sudah dapat kabar gembira. Seharusnya kalau sudah dapat gembira, beliau tuh pikirannya nggak kemana-mana lagi. Tapi beliau masih orientasinya lebih ke umatnya, bukan kepada kabar gembira yang didapatkan oleh beliau. Gitu. Ada suatu penafsiran begitu. Nah ini juga, bahwasanya kita dilahirkan bukan untuk diri kita sendiri dan cita-cita kita. Makanya kalau kata Ibnul Jauzi, pernah kita bahas kemarin itu, himmatul mu'min muta'alliqatun bil akhirah. Himmahnya seorang mukmin itu selalu terkait dengan akhirat. Cita-cita yang seorang mukmin itu pasti terkait dengan akhirat. Wa kullu ma fi hadhihi dunya, semua yang ada di dunia ini, yuharrikuhu li dzikril akhirah, mendorongnya untuk selalu mengingat akhirat. Ya, himmahnya, humum itu, gelisahnya itu ya gelisah akhirat gitu. Gelisah kita itu ya gelisahnya umat. Makanya ketika Rasulullah meninggal, yang diingat apa? Ummati aja. Ummati gitu. Wa innama liya'ishu linnasi. Kita lihat lagi. Tetapi mereka hidup linnasi, untuk orang banyak. Ya, la ya'ishu lidzawatim. Tapi wa innama liya'ishu linnasi. Mereka itu hidup untuk orang banyak. Ya. Hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk orang banyak. Nah, muallimina, mengajarkan kebaikan. Gitu, mengajarkan kebaikan. Mursyidina, menunjukkan kebaikan. Hadina, memberikan hidayah. Itu semuanya ya. Muallimina, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamu. Belajar, mengajarkan. Kun rabbaniyina, jadilah orang-orang rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ngajarin, belajar. Itu tuh, muallimin. Nafaknya dengan apa? Nafaknya dengan ilmu. Mursyidina juga memberi petunjuk, ya. Hadina, pemberi hidayah. La in yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Menunjuki satu orang dengan hidayah lebih baik daripada unta merah. Nah, semuanya konsepnya nafa itu. Bahwasanya kita hidup itu enggak diri sendiri, tapi untuk linnasi, seluruh manusia. Muslim enggak muslim itu bagian dari rahmatan lil alamin. Wujudnya kita di situ. Qaidina, menjadi qaid, pemimpin. Qaidina, menjadi pemimpin. Makanya makna kemarin itu kan salah satunya imam ya. Salah satu maknanya imam. Ya, qudwah fil khair, teladan dalam
kebaikan. Wa ja'alna lil muttaqina imama, menjadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa kita imamnya seharusnya, gitu. Lahum ilal jannah, menjadi pemimpin mereka manusia ini ilal jannah, ke surga. Makanya himmah seorang mukmin muta'alliq bil akhirah, kata Ibnu Jauzi. Selalu terkait himmahnya, cita-cita yang seorang mukmin itu dengan akhirat. Ya memang qaidina fil jannah, membawa ke surga. Ya. Makanya kebahagiaan hakiki itu tidak ada muskilah kecuali nanti selesai di surga. Muskilah itu akan ada terus. Kapan nggak ada lagi, kata Imam Ahmad, ketika engkau melangkahkan kaki pertama kali di surga. Selesai di situ tugas kita. Ya, tugas kita adalah ilal jannah, itu membawa manusia ini ya ilal jannah. Qaidina lahum ilal jannah. Ini maknanya dalam gitu. Saya senang maknanya, pemaknaan dari beliau ini, dari Syekh Salman Al-Auda. Ya, kita lihat lagi. Waja'a an Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi tafsiriha. Kemudian ada tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsirnya, humul ladzina hajaru ma'a Rasulillahi min Makkah ilal Madinah. Maksudnya kuntum, kalian itu siapa? Kalian itu, kata Ibnu Abbas, maksudnya adalah orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi kuntum, makanya kalian dahulu, kalian itu siapa? Kata Ibnu Abbas, yaitu orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah. Bukan kita dulu ditujunya, tapi kuntum, dahulu, orang-orang dahulu itu. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wa qad tala hadhil ayah, beliau mentilawahkan, membaca ayat ini, lau sya'allahu, ini yang kita bilang tadi pertama, kalau Allah pengen, laqala antum, maka beliau seharusnya Allah mengatakan antum. Kalau Allah pengen, Allah mengatakan antum. Maka kalau antum, maksudnya semua kita. Ayo. Antum itu kan sekarang dan akan datang, mencakup orang ketika itu yang terdahulu. Ketika orang membaca dahulu misalnya antum, berarti kan dia masuk. Kita membaca antum, berarti kan kita. Berarti tujuannya antum khairu ummah, kalian semuanya, umat Islam ini umat terbaik. Tapi walakin qala kuntum, tapi Allah mengatakan dahulu kalian, kuntum fi'lul madhi. Ya. Madhi maknanya dahulu kalian, bukan kalian sekarang, bukan kalian yang akan datang, tapi kuntum, kalian dahulu. Ya. Fi khasati min ashabi Rasulillah, karena yang dituju itu adalah para sahabat Rasulullah. Kalau Ibnu Abbas tadi adalah orang berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau kata Umar adalah yang dituju itu adalah para sahabat Rasulullah. Ini poinnya bisa memasukkan kita ke beliau, ke dalam kelompok itu. Wa man sana'a misla sani'ihim, dan orang yang berbuat seperti yang dibuat oleh para sahabat. Orang yang berbuat seperti yang dibuat oleh para sahabat. Jadi ketika tum itu maksudnya adalah para sahabat, dan kita bisa masuk ke situ asalkan kita berbuat seperti yang dibuat oleh para sahabat. Gitu ya. Wa man sana'a misla sani'ihim, yang berbuat seperti apa yang diperbuat oleh para sahabat. Wa qala aidan, ya, wa qala aidan maksudnya adalah Umar juga mengatakan, takunu li awwalina wa la takunu li akhirina, berlaku untuk orang-orang awal, generasi awal dari kami, maksudnya para sahabat, wala takunu li akhirina, tidak berlaku untuk orang terakhir di antara kami. Karena tum tadi kuntum, orang terdahulu tadi, bukan antum, ya, gitu ya. Kita lihat, wa ka'annahu lamaha hadzal ma'na fi qawlihi, seakan-akan Umar ya, lamaha mendapati hadzal ma'na, makna ini fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya itu kuntum adalah fi'lul madhi, fa huwa fi'lu madhin, fi'l madhi. Wa hum kanu kadzalika fi usurihimul ula, dan mereka memang begitu ketika generasi pertama, masa-masa pertama, hina kanu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah. Nah, ini akan membuat kita setara dengan mereka, ya, karena mereka apa yang mereka kerjakan? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah. Tegak amal ma'ruf, tegak nahi munkar, kemudian iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya.
Kalau amar ma'ruf nahi mungkar mungkin banyak melakukan, tapi al-iman, ya. Atau amar ma'ruf banyak melakukan, nahi mungkar masih jarang. Atau ada orang yang non muslim melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi belum tentu ada iman dalam dirinya. Seorang mukmin menjadi terbaik, menjadi generasi terbaik karena menggabungkan tiga hal itu. Ya'muruna bil ma'ruf, itu para sahabat, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa yu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma idza farratu, sedangkan jikalau mereka farratu itu artinya lalai. Kalau afratu itu berlebihan. Bedakan ya. Kalau farrata itu artinya lalai. Kalau afrata itu artinya berlebihan. Ya. Kalau saya bilang afrata itu berlebihan. Afrata fi al-akl. Berlebihan dalam makan. Tapi farrata fil akl, nggak mau makan dia. Nah, itu bedanya. Tapi farratu mereka lalai. Ya. Sedangkan jikalau mereka lalai fi dzalika, dalam semua itu, nggak mau menjalankan amal ma'ruf, ya, nggak mau melarang nahi, menegakkan nahi mungkar, dan tidak mau juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tahalafu ala wairi taqwallahi, dan membiasakan diri bukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal imanu bihi, dan tidak juga dalam rangka keimanan kepadanya, wa qassaru, dan mereka juga lalai, fima amarallahu bihi minasyahadati 'alan nasi, ya, dalam hal memerintahkan, ya, memerintahkan kebaikan tadi, minasyahada 'alan nasi, menjadi syahid, menjadi saksi. Menjadi saksi itu kan mencegah kemungkaran itu, ya. Itu kan saksi itu. Menjadi saksi bagi manusia. Fa innahu la yakunu dzalika, mereka tidak akan menjadi umat terbaik, gitu ya. Jadi ketika mereka, walaupun para sahabat itu, misalnya para sahabat itu tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kemudian tidak beriman, sama saja mereka tidak akan menjadi umat terbaik, ya. Li alla yaghtar ahadun, kenapa begitu? Li alla yaghtar, agar tidak ada seorang pun yang tertipu, yaghtar ahadun bi mujarradil intisab, sekedar intisab, menisbahkan dirinya, menyematkan dirinya seorang muslim gitu, kemudian menjadi umat terbaik, kemudian menjadi bangga, padahal mereka nggak pernah amal ma'ruf nahi mungkar dan beriman pada Allah Ta'ala, agar nggak tertipu dengan itu, ya. Ketika dikatakan antum, maka dikatakan kuntum, itu biar kita benar-benar introspeksi diri. Tiga hal itu, ada nggak amal ma'ruf nahi mungkar dan iman pada Allah Ta'ala. Kalau seandainya antum, ya kita tertipu semua ketika masuk misalnya memeluk Islam, udah merasa menjadi umat terbaik, padahal belum menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Awit tasammi, bernama, mengaku muslim, saya udah merasa ini saja, udah merasa paling hebat misalnya ketika merasa di KTP tertulis muslim, padahal belum menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan beriman kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Awit tarikh, atau sejarah, membanggakan sejarah masa lalu, padahal orang masa lalu, para sahabat itu menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian menjadi umat terbaik. Jangan cuman gara-gara kita, ya, misalnya di KTP tertulis sebagai seorang muslim, kemudian kita sibuk membanggakan masa lalu, tapi tidak mengambil ibroh dari sejarah itu, ya, sehingga menjadi gitu-gitu aja, gitu ya. Agar kita nggak tertipu oleh hal-hal seperti itu, begitu maksud Syekh Salman Al-Audah. Maka digunakan lafaz, salah satu hikmah penggunaan lafaz kuntum, yaitu lafaz kuntum masa lalu itu agar kita menjalankan yang dijalankan oleh para sahabat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Tiga itu. Maka syarat menjadi umat terbaik adalah tiga itu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Karena maksud kuntum itu adalah para sahabat. Waman sana'a misla sani'ihim, orang yang berbuat seperti yang dibuat oleh mereka. Yaitu tiga tadi itu. Kita lanjutkan. Wa qala Qatadah, dan Qatadah mengatakan, ya, balaghana, telah sampai kepada kami, anna Umar bin Khattab, ya, bahwasanya Umar ibn Khattab, fi hajjatin hajjaha, dalam haji yang beliau kerjakan, ro'a minan nasi, ya, melihat ada sekelompok orang, ri'atan sayyi'ah, ay hay'ah wairu hasanah, ya, melihat tampilan enggak baik, gitu ya. Melihat tampilan
tidak baik. Ya. Hay'ah, bentuk tampilan yang tidak baik. Jadi ketika haji, itu Umar melihat sekelompok orang itu tampilannya kurang bagus lah gitu ya. Muslim tapi nggak bagus tampilannya, gayanya kurang mantap gitu. Nggak sesuai lah dengan seorang muslim. Apa kata Umar? Faqara'a hadhil ayah. Kemudian Umar membaca ayat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi. Kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya. Man sarrahu, siapa yang senang, siapa yang pengen, ayyakuna min tilkal ummah, menjadi umat itu, maksudnya umat terbaik. Ya. Falyuaddi syartallahi ta'ala fiha. Maka lakukanlah apa yang Allah syaratkan di situ. Apa yang Allah syaratkan di situ? Yaitu tadi yang kita bilang. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Karena tampilan mereka yang tidak bagus itu ya bertentangan lah dengan semua itu. Orang beriman tampilannya enggak bagus ya. Mau menjadi umat terbaik yang ikuti para sahabat itu. Ya, sahabat itu yang ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Jadi ketika haji Umar melihat tersebut, melihat yang tidak bagus hayahnya itu, tampilannya itu, ya, gayanya itu, ditegur sama Umar. Kalau mau menjadi umat terbaik itu ya ikuti syaratnya Allah. Syaratnya Allah apa? Yu'minuna billah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Ya. Kita lihat lagi. Wal ayah al-karimah nazalat yauma nazalat kuntum, ya. Ayat yang mulia tadi ketika turun, pada hari diturunkannya itu ya lafaznya memang kuntum. Lafaznya memang kuntum. Fahattal jailil awal qara'uha kadzalik. Generasi pertama umat ini, generasi sahabat yang membacanya juga seperti itu, ya. Wa fahimu minha annahum kanu kadzalika fi ilmillahi wa qadarihi. Dan mereka memahaminya bahwasanya annahum kanu kadzalika, mereka seperti itu dalam ilmunya Allah dan kadarnya. Wa la'alla ma ruwiya an Umar min annaha la takunu li akhirina, ya. Barangkali ya riwayat dari Umar bahwasanya annaha la takunu li akhirina, kan tadi ada ya riwayat dari Umar ya, takunu li awalina wala takunu li akhirina, dia bagi orang yang awal di antara kami para sahabat, bukan orang yang terakhir di antara kami, maksudnya orang-orang belakangan. Maksudnya kenapa bukan orang belakangan? Mungkin yang dipahami oleh Umar radhiyallahu anhu itu dipahami dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 13 dan sampai dengan 14. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari yang terdahulu, umat terbaik itu banyak dari terdahulu, wa qalilum minal akhirin, sedikit dari yang datang kemudian. Mungkin itu pahamnya beliau. Makanya ketika dikatakan sama beliau, itu maksudnya adalah generasi awal, bukan yang belakangan. Ya maksudnya itu. Ayat surah Al-Waqi'ah 13-14 itu. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari yang terdahulu, sedikit dari yang akhirin, dari yang ke belakangan. Kita ambil paragraf terakhir ya. Sebelum kita tutup nanti dengan tanya jawab kalau ada yang mau dibahas ya. Wa syartullahi alladhi, syarat Allah ya. Asyara ilaihi Umar, yang ditunjukkan oleh Umar, kan tadi dikatakan oleh Umar ya. Kalau kalian mau, siapa yang pengen mansarrahu, ya, siapa yang pingin antakuna ayyakuna min tilkal ummah, menjadi bagian dari umat itu, falyuaddi syartallahi ta'ala fiha. Lakukanlah syarat Allah di situ. Apa syaratnya? Ya. Huwa qauluhu ta'ala, dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'ruf, kalian perintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian cegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga itu. Syarat yang masuk Umar untuk menjadi umat terbaik tadi ada tiga itu. Adalah ta'muru bil ma'ruf, ma'ruf nahi munkar, ya. Tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna bil, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pengikat keimanan itu ya. Pengikat dari amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut. Mungkin itu sampai di situ dulu yang kita bahas pada malam hari ini dari kitab yang kita baca. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, tafadhal. Saya serahkan kepada Mas Irfan. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Denis atas penyampaiannya, penjelasannya terkait kitab Kaifa Nakhtalif. Tadi sudah dibahas
mulai dari makna ketiga sampai kelima, dan juga terkait dengan ummatul haq, terkait dengan umat yang hak, umat yang benar. Selanjutnya kepada para peserta ngaji kitab, ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, akhwat sekalian, jika ada yang ditanyakan bisa menuliskan di kolom komentar, atau mungkin jika ada yang ingin bertanya langsung boleh untuk mengangkat tangan memakai fitur raise hand yang ada di Zoom seperti itu. Tafadhol kepada para peserta jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil menunggu, tadi Ustaz sudah menjelaskan terkait dengan makna yang ketiga, yaitu makna ummah asalis, yaitu madhab atau thoriqah, yaitu madhab dan atau thoriqah. Kemudian juga makna keempat dijelaskan juga bahwasanya umat juga bisa berarti al-jamaah minan nas hatta walau kanat qalilah, yaitu kumpulan manusia walaupun itu sedikit, seperti itu. Dan yang terakhir juga dibahas terkait makna ummah, yaitu al-qaum al-mustamin ala dinil wahid, yaitu kaum yang berkumpul pada satu agama. Baik, alhamdulillah ada satu penanya, Ustaz. Afwan, tadi agak telat. Pertanyaan dari Suyatno. Afwan, tadi agak telat. Kalau asbabun nuzul ayat kuntum khaira ummah itu bagaimana, Ustaz? Monggo. Di sini ya, dan kemudian juga saya juga belum membaca asbabun nuzul ini. Apakah ada asbabun nuzulnya atau tidak? Karena tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya, itu juga penting kita pahami ya. Kadang-kadang keluar tanpa asbabun nuzul. Nah, kalau yang terkait dengan kuntum khairu ummatin ini, nah, dalam pembahasan kita memang tidak ada dijelaskan asbabun nuzulnya, dan ana juga belum mendapati adanya asbabun nuzul untuk kuntum khairu ummatin ini, gitu ya. Yang asbabun nuzul langsung menuju kepada makna asbabun nuzul, sebab turunnya itu saja. Nah, Allahu a'lam di situ. Kalau ada nanti insyaallah kapan-kapan kita jawab pertanyaan ini. Insyaallah. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dwi Budianto. Apakah khairu ummah hanya disemakan pada para sahabat dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memenuhi syarat, ataukah juga pernah disemakan pada umat terdahulu? Makna khairu ummah seperti itu. Tafadhol. Ya, khairu ummah itu sebagaimana kita jelaskan bahwasanya dia tertuju kepada para sahabat ya, radhiyallahu anhu, karena lafaznya adalah fi'lul madhi ya, madhi ya, karena itu fi'il nakis itu ya, fi'il yang kurang ya, karena dibutuhkan isim nukhabat. Jadi dia berlaku memang kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menjadi umat terbaik itu karena terpenuhi syaratnya di situ. Ada ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada pada diri mereka. Secara umum itu ada pada diri mereka, sehingga mereka menjadi umat terbaik. Walaupun ada nanti dua para sahabat itu yang bermaksiat, karena mereka sama dengan kita. Hanya saja Allah memuliakan mereka, mensucikan mereka, sehingga kita tidak boleh merendahkan, menghina para sahabat. Tapi secara umum mereka itu adalah umat terbaik, karena ada tiga unsur penting itu di dalam diri mereka. Dan kita juga berlaku hal tersebut asalkan kita waman sana'a misla soni'ihim, asalkan mereka berbuat seperti yang diperbuat oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, kenapa tidak disematkan misalnya kepada generasi atau umat sebelumnya? Karena kita berbicara dalam konteks misalnya, kalau misalnya kaum Nasara itu kan ada al-hawariyuna, itu kan para orang-orang terbaik itu, gitu. Kalau misalnya berbicara umat, maka yang terbaik itu adalah umat yang akhir zaman ini, gitu, tentunya. Ya, asalkan mereka, karena berlaku di situ sebagai umat penutup risalah, penutup para nabi. Kalau seandainya ada umat-umat terdahulu yang hidup, kan menasakh ini. Islam ini kan menasakh ajaran sebelumnya.
Maka ketika Islam datang seharusnya mereka masuk menjadi umat terakhir juga, umat Islam itu sendiri. Karena ajaran Islam adalah nasikh ya. Nasikh atau penghapus untuk ajaran-ajaran sebelumnya. Makanya berlaku cuman untuk umat akhir zaman. Ya, Islam itu para sahabat sendiri. Ya. Kemudian kita yang berbuat sama dengan dibuat oleh para sahabat. Mungkin begitu. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan satu lagi, nih pertanyaan pekan kemarin. Pertanyaan dari Oke. Nova. Afwan izin bertanya Ustaz. Uswah tadi dikatakan artinya contoh untuk yang baik dan buruk. Sedangkan Ya. sebutan Rasulullah di Al-Quran uswatun hasanah. Kemudian arti contoh yang buruk itu maksudnya bagaimana ya? Terkait Ya. uswah dan Ini kemarin yang kita bahas ya. Ini kemarin saya lihat juga pertanyaan ini sebenarnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswah hasanah. Ini yang menyebabkan sebagian para ahli bahasa itu membedakan antara makna qudwah dengan uswah. Kalau qudwah itu semuanya dalam kebaikan, sedangkan uswah itu karena ada hasanah itu. Ya. Maka uswah hasanah, contoh-contoh teladan kebaikan itu ada pada Rasulullah. Ya. Kalau teladan-teladan kebaikan yang tidak ada pada Rasulullah, misalnya contohnya kezaliman, bohong itu nggak ada di Rasulullah gitu ya. Nah, maka yang baik-baik itu ada di Rasulullah yang untuk kita teladani. Ya, itu maksudnya. Kalau yang buruk-buruk ya tidak ada di dalam Rasulullah. Ya. Jadi itu bedanya antara qudwah dengan uswah. Ya. Maka seseorang itu kalau Abu Jahal ya uswah teladan dalam kebatilan gitu ya. Dalam semua keburukan misalnya. Atau keburukan ada di dalam dirinya Abu Jahal. Tapi untuk hal-hal yang kebaikan itu ada di dalam Rasulullah. Uswah hasanah. Maka uswah hasanah itu mungkin bisa kita namakan lainnya adalah qudwah itu sendiri. Karena qudwah itu maknanya adalah semuanya kebaikan. Kalau uswah ada hasanah, ada ini apa namanya? Sayyi'ah tadi. Maka ketika kita bicara qudwah itu pasti buruk, kebaikan. Kalau uswah hasanah itu pasti semuanya ada di Rasulullah gitu ya. Nah, maka kita ketika mendapati murid-murid misalnya, ada murid-murid yang menjadi teladan, maka kita bilang dia ini bisa menjadi uswah hasanah. Ya. Atau yang lainnya, na'udzubillah min dzalik, misalnya ada yang jahat, misalnya yang kurang bagus gitu ya, uswah sayyi'ah gitu ya. Teladan yang buruk. Tapi tentu untuk mengingatkan para mahasiswa atau apa gitu ya, agar tidak meniru yang seperti itu. Gitu ya, teladan yang buruk. Mungkin begitu jawaban singkatnya. baik, jazakumullah khairan Ustaz. Sudah semua penanya ini dijawab. Apakah masih ada peserta yang ingin bertanya baik dari Puan atau Ahwat? Oh, udah. Belum ada pertanyaan lagi. Baik, pada para peserta ngaji kitab, ikhwan akhwat sekalian, bapak dan ibu-ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ngaji kitab akan diakhiri untuk sesi hari ini dan dilanjutkan pertemuan ke depan ngaji kitab pertemuan ketiga. Baik, insya Allah tidak ada yang kita akhir. Oke, kita tutup. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi ya, insya Allah di malam minggu yang akan datang, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Denis Arifandi Pakisati yang sudah menyampaikan ngaji kitab, menerangkan kita terkait dengan kitab Kaifa Nakhtalif, bagaimana kita berbeda pendapat pada malam hari ini. Insya Allah masih panjang perjalanan ngaji kitab kita, masih tebal bukunya seperti itu. Maka dari itu kepada para peserta ngaji kitab diharapkan untuk istiqomah hadir di ngaji kitab pekanan kita di malam Ahad. Kami ucapkan jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang sudah hadir saat ini dan juga para panitia sekalian.
Mari kita akhiri ngaji kita pada malam hari ini dan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.